Sabda juga membuat satu program yang bernama Studi Alkitab Digital. Ini adalah program atau kurikulum yang Sabda buat, yang Sabda lakukan untuk kami bisa ajarkan ini di perguruan-perguruan tinggi, khususnya di sekolah tinggi teologi. Tapi kami dari Sabda juga ingin membagikan supaya ada juga oleh-oleh yang dibawa pulang untuk rekan-rekan semua, karena ada beberapa juga yang baru pertama kali ya mengikuti kegiatan dari Sabda, dan harap informasi yang kami berikan ini bisa menolong untuk menambah perbendaharaan bahan dasar untuk Christian education maupun Christian formation ya, bagi Anda secara pribadi maupun bagi gereja atau komunitas Anda. Jadi ini adalah beberapa produk atau program untuk Christian education dari Yayasan Lembaga Sabda dan juga dari Mitra. Nah, yang pertama Yayasan Lembaga Sabda sendiri adalah yayasan yang sangat fokusnya pelayanan adalah studi Alkitab. Oleh karena itu kami memiliki satu situs Alkitab namanya alkitab.sabda.org. Mungkin sudah banyak yang pakai di sini. Tadi apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Maurits ya, penggalian ayat ya, semua bahan-bahan itu untuk memperlengkapi kita dalam pendidikan Kristen. Tentunya pengajar juga harus diperlengkapi dahulu dengan dasar-dasar dan kebenaran firman Tuhan, dan situs alkitab.sabda.org ini akan sangat-sangat menolong. Karena di Indonesia sendiri, bahkan kalau kita bilang di dunia ya, ini menjadi masuk 5 besar lah untuk situs Alkitab tercanggih, dan ini juga adalah salah satu hal yang sebagai orang Indonesia kita patut bersyukur dengan adanya situs alkitab.sabda.org ini, dan akan sangat-sangat menolong untuk mendukung sangkir dasar dari Christian education. Lalu yang berikutnya di sini juga ada studi Alkitab dengan aplikasi Alkitab Sabda. Nah, aplikasi ini adalah ini sangat mudah sekali ya. Kita bisa belajar Alkitab dimanapun, kapanpun. Bahkan kita bisa menolong anak-anak kita untuk tadi dekat dengan firman Tuhan, memiliki kepenuhan di dalam firman Tuhan dengan Alkitab yang ada di gadget mereka, Alkitab yang ada di handphone mereka. Di sini saya lihat ada adik Ehud ya, usianya baru 12 tahun. Ya, tetapi dia sangat suka sekali belajar firman Tuhan, dan saya yakin di HP-nya itu ada Alkitab dan juga ada bahan-bahan untuk belajar Alkitab yang dia pakai. Karena dia cinta sekali dan suka sekali membaca firman Tuhan dan menggunakan media sosial untuk belajar firman Tuhan. Ini salah satu yang patut kita contoh. Jadi silakan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mengunjungi sabda.app maupun bisa lihat tutorialnya bagaimana menggunakan aplikasi Alkitab Sabda, Kamus, Alkipedia, Tafsiran maupun Peta untuk bisa melakukan studi Alkitab secara mendalam ya, hanya lewat gadget kita. Lalu berikutnya, untuk memperlengkapi studi Alkitab ini pastinya sudah ada alat-alat, pastinya kita juga membutuhkan metode. Oleh karena itu Yayasan Lembaga Sabda bekerja sama dengan para mitra, kami membuat tutorial-tutorial untuk melakukan PA, karena kan cara belajar itu banyak ya, dan orang punya cara belajarnya masing-masing, sehingga diperlukan juga berbagai macam metode untuk melakukan studi Alkitab. Di sini ada 5 tutorial yang sudah kami buat, harap kami bisa membuat lebih banyak lagi ya, tapi paling tidak dengan 5 tutorial ini, Walking with God, baca gali Alkitab, metode SABDA, lalu metode OIA dan juga metode Badeno, ini bisa menolong untuk memulai studi Alkitab. Paling nggak dengan generasi digital ini akan sangat menolong. Lalu berikutnya, ini cara belajar Alkitab yang keren. Maksudnya ini karena ini kan era digital ya. Tadi banyak yang sendiri era digital, gimana caranya supaya mereka bisa cinta firman Tuhan ya, kita dekati mereka juga dengan teknologi digital ya. Berikan Alkitab visual untuk zaman visual. Salah satunya adalah video Lumo. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa kunjungi di lumo.sabda.org. Film Lumo ini berisi 4 Injil, film lengkap dari Matius sampai juga Yohanes. Lalu di situ juga ada Lumo Plus, tidak hanya film ya, tetapi juga ada Lumo Karaoke ya, di mana kita bisa lihat per ayatnya ya, sudah ada filmnya. Silakan bisa dicoba, dan juga tersedia dalam berbagai bahasa suku yang ada di Indonesia. Dan ya istimewanya film Lumo ini terintegrasi dengan sistem studi Alkitab dari Yayasan Lembaga Sabda. Sehingga ketika kita mengajarkan firman Tuhan, menanamkan tentang dasar-dasar pendidikan Kristen dalam diri anak-anak, kita juga bisa terus mengaitkan mereka ini dengan kebenaran firman Tuhan, bukan sampai di medianya saja. Jadi silahkan ya, bisa masuk ke lumo.sabda.org. Lalu berikutnya ada King of Glory. Ini juga satu bahan, ini ada satu cerita ya, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari penciptaan sampai dengan Kristus ya. Satu cerita yang dibagi ke dalam 15 episode, lalu dibagi lagi dalam 70 scene, dan semuanya berdurasi 220 menit, dan ketika sudah dipecah-pecah satu film paling hanya 3-5 menit, dan ini akan sangat menolong untuk kurikulum
di dalam pendidikan Kristen, di gereja, di dalam keluarga, dan sudah dilengkapi dengan picture book-nya, sudah ada panduan studi bergambarnya dalam bahasa Indonesia pula, berdasarkan film dari Raja Kemuliaan ini. Jadi silahkan Bapak Ibu Saudara sekalian pakai bahan ini untuk dalam keluarga. Mungkin tadi bingung gimana caranya kita bisa menggunakan visual, bisa menggunakan teknologi dalam keluarga, ini bahan-bahannya sudah kami sediakan. Lalu berikutnya juga ada Tetelestai, ya. Ini adalah proyek di mana ada pengajaran Alkitab dinamis yang terdiri dari 11 episode dan menyajikan narasi-narasi utama dalam Alkitab tentang Allah. Jadi anak bisa belajar tentang Allah dalam 11 episode, ya, mulai dari nubuatan tentang Kristus sampai penggenapannya. Jadi mereka bisa melihat garis besar seluruh Alkitab dalam setiap episode hanya 30 menit. Guru-guru boleh belajar dulu, orang tua boleh belajar dulu, baru setelah itu kita bisa sampaikan, jadikan ini satu diskusi, satu interaksi di dalam keluarga, ya, untuk bahan-bahan ini. Lalu berikutnya, masih banyak, kita mau kasih satu keranjang penuh ini, ya, supaya bisa dibawa pulang. Lalu di sini ada komik Yesus Mesias. Ini selain kita baca komik, ya, ini selain kita baca komik, kita juga bisa mendapatkan kurikulumnya, karena di setiap komik itu dilengkapi dengan kurikulum, dan ada buku panduan, ada buku pelajaran, plus dilengkapi ada 20 animasi pendek berdasarkan komik Yesus Mesias ini. Jadi ini sangat bagus banget, sudah sering saya pakai juga di sekolah minggu saya, dan sangat-sangat menolong mereka untuk belajar baik itu lewat teks, lewat Alkitab, lewat audio, lewat film, lewat gambar, semua sangat lengkap. Jadi silahkan bisa digunakan oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau mau minta bahan trainingnya, pelatihannya, nanti bisa minta, ya, ke teman-teman admin di live.sabda.org ada. Nah, ini juga komik, ya. Nah, ini komik Kingston Indonesia ini sangat menolong untuk kita pendekatan kepada para remaja, ya, untuk mereka bisa belajar firman Tuhan dengan komik. Sekali lagi ini komik yang lengkap dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, ada 72 komik dan semua bisa didapatkan secara gratis, secara digital, ya, di dalam komik.app atau di kingston.sabda.org. Dan uniknya lagi, karena ini secara digital, lagi-lagi ini sudah terintegrasi dengan sistem studi Alkitab dari Sabda. Jadi tidak hanya berhenti di membaca Alkitab, tetapi kita mendorong dengan membaca komik itu, kita kembalikan mereka kepada firman Tuhan. Kembalikan mereka kepada dasar yang benar untuk mendidik mereka, yaitu Alkitab. Jadi sudah ada komik sonnya pula. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk mendukung Christian education di gereja, mendukung supaya pendidikan Kristen pada era digital ini bisa kembali berfokus kepada firman Tuhan, Sabda juga membuat satu program yang bernama Studi Alkitab Digital. Ini adalah program atau kurikulum yang Sabda buat, yang Sabda lakukan, untuk kami bisa ajarkan ini di perguruan-perguruan tinggi, khususnya di Sekolah Tinggi Teologi. Dan bersyukur semester ini kami baru saja selesai mengajarkan ini sebagai satu uji coba dulu, ya, di salah satu STT di Surakarta, mata kuliah Studi Alkitab Digital. Dan harap dari evaluasi yang ada, yang sudah berlangsung, sudah diadakan ujian akhir semester juga, kita harapkan nanti bisa lagi dikembangkan untuk STT-STT lainnya di Indonesia, ya. Jadi perlu banyak sekali kolaborasi tentunya untuk ini bisa masuk ke dalam STT. Supaya apa? Supaya nanti mereka kembali ke lapangan, karena mereka akan menghadapi generasi digital. Jadi mereka sudah harus diperlengkapi dengan semua itu, ya, khususnya bagaimana bisa belajar firman Tuhan secara digital untuk menjangkau generasi digital. Ini beberapa foto dinamika ketika kami melakukan perkuliahan studi Alkitab digital. Lalu berikutnya, kami juga mempunyai Sabda Ministry Learning Center. Kegiatan yang ini kita lakukan ini juga adalah salah satu program dari Sabda Ministry Learning Center dengan memberikan seminar, training, Christian education, ya, berdasarkan firman Tuhan dalam berbagai bidang kehidupan, dalam berbagai bidang pelayanan. Diharapkan bisa memperlengkapi para pengajar, tapi juga bisa memperlengkapi mereka yang sedang belajar juga, ya, untuk bisa selalu kembali kepada firman Tuhan, ya. Program-program yang kami miliki selain seminar seperti hari ini, itu ada juga training, ada bedah kitab, ya, lalu juga ada kelas-kelas diskusi online. Jadi di sini banyak ini, ya, peserta-peserta dari Sabda Ministry Learning Center sudah belajar banyak sekali. Ini berbagai macam topik yang dimiliki dan semuanya itu bisa didapatkan di dalam situs live.sabda.org atau juga bisa di dalam situs mlc.pesta.org. Jadi silahkan tadi bisa dilihat ini yang sudah kami lakukan beberapa waktu ini. Ya, lalu berikutnya
Tadi Pak Maurits juga sempat menyebutkan ya untuk media sosial ya. Nah, kami juga masuk ke dalam media sosial karena kami melihat ini adalah salah satu ladang pelayanan yang sangat potensial untuk kami menjangkau generasi digital. Kita tidak bisa merebut generasi digital, menyuruh mereka keluar dari dunianya, ya, karena mereka adalah generasi digital, hidup mereka di sana. Jadi cara menjangkau mereka adalah kita juga harus masuk ke dunia mereka. Dan salah satu yang kami lakukan adalah melakukan program-program Instagram Live. Yang pertama adalah Alkitab. Alkitab itu adalah program untuk kita belajar pasal-pasal terkenal di dalam Alkitab, kita pelajari dengan cara yang baru, dari sudut pandang yang baru, dan tentu saja dengan cara yang menyenangkan. Dipandu, ini ada Ibu Roma, host tetapnya, ya, memandu setiap minggu, setiap hari Senin lewat Instagram ayo.pa pukul 19.30, dan sudah begitu banyak anak muda yang mengikuti kegiatan Alkitab ini, dan mereka mengakui belum pernah mereka mengikuti kegiatan atau pemahaman Alkitab yang interaktif seperti ini, dan berharap mereka semakin senang lagi untuk belajar firman Tuhan ya. Lalu berikutnya kami juga punya program media sosial, itu Sabda Youth. Ini kami selenggarakan tahun ini ya, sudah dimulai setiap hari Selasa pukul 19 waktu Indonesia Barat di Instagram Sabda Resources. Jadi membahas begitu banyak topik-topik kekinian yang up to date dengan generasi muda. Kalau bisa dilihat ya sementara di brosur-brosur ini tentang identitas digital, tentang AI dan etika dan sebagainya, kami bahas supaya apa? Mereka bisa melihat bahwa kehidupan kekinian itu pasti ada selalu relevan dengan firman Tuhan, dan kita harus selalu melihat dari kacamata firman Tuhan. Tadi supaya mereka tidak tersesat ya, Pak Moritz ya. Mereka bisa kita terus bawa tetap up to date, tetap kekinian, tetapi selalu kembali kepada firman Tuhan. Itulah tujuan dari Christian Education pula, gitu ya. Lalu berikutnya kami juga ingin memberikan lebih banyak lagi bahan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian dari 100 lebih situs yang Sabda miliki ya, dari berbagai macam bidang pelayanan, tetapi secara fokus situs yang memuat banyak sekali tentang pendidikan itu ada ada situs Peta, pendidikan Pusat Elektronik Pelayanan Anak Kristen, ada ribuan artikel, bahan-bahan multimedia, ada kurikulum juga di sana, bisa silakan berkunjung, dan juga di learning.sabda.org ya. Ada berbagai macam modul-modul kekristenan yang bisa didapatkan di dalam kedua situs ini. Silakan juga mengunjungi resources.sabda.org karena kami sudah mengumpulkan banyak sekali bahan-bahan, tautan-tautan, informasi untuk pelayanan Bapak Ibu Saudara sekalian dari berbagai dari berbagai bidang ya. Silahkan dalam bentuk PDF dari lembar pelayanan ini juga bisa diunduh dan bisa dibagikan kepada lebih banyak lagi rekan-rekan Anda ya, kepada guru-guru atau kepada jemaat. Ya, selanjutnya kita juga punya satu sistem. Jadi kalau tadi kita lihat ada situs, lalu ada komik, lalu ada multimedianya ya. Kita membuatkan satu wadah yang mengintegrasikan keseluruhan dari bahan-bahan tersebut untuk bisa belajar firman Tuhan pada abad ke-21 ini. Dan ini mengubah atau mentransformasi cara kita belajar firman Tuhan, yaitu dengan Badeno, baca, dengar, nonton Alkitab bersama. Ya, ini ada di sabda.id/badeno atau di badeno.sabda.org. Ya, Badeno ini sendiri adalah cara baru ya untuk kita berinteraksi dengan firman Tuhan pada abad ke-21 ini. Ini juga adalah cara untuk kita bisa merevolusi cara baca Alkitab. Bukan hanya baca teks, kita bisa baca dengan mendengar. Kita juga bisa membaca Alkitab dengan cara menonton video-videonya. Jadi kami katakan ini adalah rencana baca Alkitab setiap hari dengan cara multimedia. Jadi ini adalah cara yang smart untuk belajar Alkitab. Ini adalah cara yang sangat baik untuk kita mendasarkan Christian education ya. Setiap hari kita bisa belajar bersama dengan anak-anak melalui Badeno ini. Orang tua juga senang banget gitu ya. Karena kan hal-hal yang berbau digital tidak hanya disenangi anak-anak muda, kita juga suka gitu ya. Oke. Dan kami bersyukur sekali karena Tuhan menolong untuk perkembangan semua yang tadi sudah disebutkan. Itu baru sedikit dari banyak sekali perkembangan tentang Christian education berdasarkan teknologi saat ini ya, Christian education digitally. Dan kami rangkum itu semua dalam gerakan Smart Bible. Itu berbicara tentang study Bible, media Bible, AI Bible, relational Bible, dan tech Bible. Saya tidak bisa informasikan di sini sepenuhnya, tetapi informasi tentang Smart Bible ini bisa diperoleh di situs smart.sabda.org, dan juga berbagai macam presentasi yang sudah kami berikan untuk Smart Bible ini akan sangat menolong
wawasan untuk gereja Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu yang terakhir kerinduan kami adalah dengan AI Sabda. AI untuk Alkitab, kita bisa menggunakan AI semaksimal mungkin untuk kita bisa mempelajari firman Tuhan, menjadi dasar yang sangat penting sebagai dasar pendidikan Kristen, dan firman Tuhan menjadi inspirasi di tengah-tengah segala kecerdasan buatan yang ada. Kita bisa memanfaatkan itu kembali lagi untuk kita belajar firman Tuhan dan memiliki kepenuhan di dalam Dia. Begitu Roma, kiranya oleh-oleh dari sabda ini menolong Bapak Ibu Saudara sekalian semakin diperlengkapi dalam menjalankan pelayanan khususnya di bidang pendidikan Kristen. Tuhan Yesus memberkati.